Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hadis Nabi, barang siapa yang menanam tanaman, petani, pada hari Rabu. Jadi menanam tanaman pada hari Rabu, ketika menaburkan benih yang pertama, menancapkan benih yang pertama, seraya membaca doa. Doanya pendek, Bu. Bapak-bapak diingat, menanam tanaman pada hari Rabu, menancapkan pertama kali dengan membaca Subhanal Waris, Maha Suci Allah yang telah memberikan warisan. Nanti saya ijazahkan doanya itu. Doa pertanian ini. Jadi Subhanal Ba'isil Waris, Maha Suci Allah yang menumbuhkan tanaman, membangkitkan manusia dari alam kubur, juga menumbuhkan tanaman dari dalam tanah. Al-Waris, Maha Suci Allah yang memberikan warisan. Warisan rezeki tanah, warisan rezeki pertanian, warisan rezeki ekosistem, warisan rezeki mikro maupun makro dan sebagainya, yang kemudian dengan rezeki itu bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memondokkan anaknya di pondok pesantren. Dengan rezeki itu anak-anak kita bisa ngaji. Dengan rezeki itu kita bisa ibadah haji, bisa umrah, bisa silaturahmi, bisa membangun, bisa berkarya. Maka ingat-ingat menanam tanaman pada hari Rabu, menancapkan pertama dengan doa Subhanal Ba'isil Waris 2 kali. Nabi kita sendiri sebagai manusia pertama Adam itu petani, Pak. Nabi kita itu petani, Nabi kita Adam itu petani. Dan punya alat bertani, bahkan membajak dengan sapi. Jadi ngeluku itu pertama kali penemunya adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu sudah mengenal ngeluku, tahu ngeluku ya? Membajak tanah dengan seekor lembu berwarna merah. Itu dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabinya yang paling sepuh, yang melahirkan seluruh manusia. Ini penting sekali. Nabi Adam sebagai petani, Nabi Adam punya alat ngeluku, punya alat membajak tanah. Jadi Nabi kita itu Nabi yang kreatif. Tentunya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW ialah Nabi yang paling sempurna, tapi ayah dari seluruh manusia adalah Nabi yang kreatif. Bukan Nabi yang pasif, tapi Nabi yang aktif bekerja sebagai petani. Maka alhamdulillah Indonesia ini dianugerahi Allah dengan banyaknya lahan pertanian. Indonesia ini dianugerahi Allah dengan banyaknya hasil bumi, dan termasuk adalah wilayah kita, daerah kita. Desa mana ini? Desa Pacet ya, Desa Pacet. Alhamdulillah
Kita bersyukur kepada Allah diberikan lahan pertanian mewarisi dari apa yang diwariskan oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi tema kami sekarang ini adalah bagaimana hidup hidup spiritual kemudian religius tetapi kreatif. Pagi ini tema kami hidup Nabi Adam itu di dalam Al-Quran itu disebut 25 kali. Berapa kali Nabi Adam dalam Al-Quran? 25 kali. Persis dengan jumlahnya Isa. Isa itu dalam Al-Quran 25 kali. Adam dalam Al-Quran 25 kali. Secara bahasa, secara linguistik bahasa, Adam itu dari kata adim, artinya permukaan bumi. Nawawi dalam bukunya, dalam kamusnya Takhdibul Asma' wal Lughah, Adam itu dari kata adim, artinya permukaan bumi. Jadi Nabi Adam itu suatu makhluk yang luar biasa. Manusia yang materi pembuatannya itu diambil dari berbagai tanah di dunia ini. Diambilkan dari tanah yang berwarna merah, diambilkan dari tanah yang berwarna kuning, diambilkan dari tanah yang berwarna putih dan sebagainya, dicampur, diadoni, diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian terciptalah manusia pertama bernama Adam. Setelah Nabi Adam diwujudkan oleh Allah, Adam pertama kali disebut kualitasnya adalah kualitas intelektual dalam Al-Quran. 25 kali kata Adam itu pertama kali disebut kualitas intelektualnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam berbagai nama. Ada nama gelas. Ini Adam sudah tahu. Belum ada pabrik gelas yang di Mojokerto waktu itu. Adam sudah tahu ini namanya meja, belum ada mebel Jepara, belum ada, tapi Adam sudah dimengertikan Allah meja, pacul, pena, buku, kertas, sudah dimengertikan nama. Online dari Allah itu langsung. Ada benda, Adam langsung tahu, ini namanya ini. Namanya ini, namanya ini. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi manusia pertama kali diciptakan oleh Allah ialah Adam. Ternyata kualitas pertama disebut oleh Allah ialah berilmu. Bukan berharta, tapi berilmu. Siapapun manusianya yang tanpa ilmu tetap kehormatannya relatif. Jabatan paling lama adalah jabatan berilmu. Jabatan apapun yang tanpa ilmu tetap jabatan yang sifatnya formal sebentar. Orang jadi kepala desa berapa tahun sekarang? Perdanya 6 tahun. Orang jadi bupati 5 tahun. Orang jadi DPR legislatif 5 tahun. Misalnya raja itu pun terbatas. Raja Salman usianya sudah sepuh. Raja Kelantan Malaysia, Kiai Musi, kami pernah besuk beliau sakit di istananya di Kelantan, sudah tidak bisa makan, tidak bisa minum. Beliau udur, seorang raja yang udur. Ada lagi siapa lagi menteri kalau sudah pensiun
kembali menjadi warga biasa. Sebentar semua. Sebentar semua. Yang paling lama adalah ilmunya. Guru besar lama. Sampai sepuh masih guru besar. Dia sudah pensiun, masih dipanggil prof. Profesor itu sudah pensiun, tetangganya masih panggil prof. Karena ilmu. Tapi kalau pejabat tidak bisa itu. Tidak bisa disebut selamanya. Kiai masih disebut karena adalah jalur keilmuan. Jalur keilmuan. Maka ada orang bilang ilmu itu padahal semua ilmu adalah punya kelebihan semua. Punya spesifik semua. Punya kehebatan semua. Tetapi orang menyebut itu gelar ilmu itu paling lama. Kehormatan paling awet adalah kehormatan orang berilmu. Semoga anak-anak kita yang mondok di sini diberi ilmu yang barokah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan barokah. Ya. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya kami mohon maaf, Kiai Musyrik kami tidak bisa mengikuti sampai selesainya acara. Kami mohon maaf sekali. Masya Allah, Masya Allah. Farhan kami bisa bertemu dengan sahabat kami, juga ada Kiai Ali Mas'adi. Ini tetangga sama kami, Jepara. Kiai Ali Mas'adi harus Jepara, saya Rembang, Kiai Musyrik juga Rembang. Rembang semua ini. Rembang sama Jepara ini. Cukup ya. Assalamualaikum.